Hi everyone, allow us from Group 5 to present material on the description of phonemes or phrases. Allow us to introduce ourselves. Its members are Nurjihan Iklimah, Ahmad Didam Khalid, Hanundia Putri Ari, and Kejora Patmarani, which we will discuss among others definition phoneme unity, how to decipher phonemes, example, and also premise. Pendahuluan. Di dalam bahasa-bahasa tidak terlepas dengan perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi para ahli menghentikan untuk mencari perbedaan-perbedaan tersebut. Para ahli malah menarik perbedaan dengan halus melalui transkripsi. Pengertian. Sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Dalam bahasa Indonesia terdapat sepasang hambat P, T, C, K, B, D, J, dan G, dan nasal M, N, N. Simetri bunyi itu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, umpamanya karena hanya terdapat sepasang hambat P, T, K, B, D, G. Nasal yang ada ialah M dan N. Dalam ilmu bahasa, bunyi fonem dituliskan di antara garis miring seperti yang ada di PPT. Contohnya pada kata pulih dan putih. Apabila dalam bahasa Indonesia bunyi L dan bunyi T merupakan dua buah fonem yang memiliki perbedaan makna. Fonem dalam bahasa Indonesia juga mempunyai beberapa pelafalan yang disesuaikan dengan tempatnya. Contoh, bunyi P. Pada bunyi P ada dua macam pelafalan, yaitu secara lepas dan secara tertutup. Perbedaan apabila secara lepas bunyi P berada pada awal kata, contohnya pukul dan palu. Apabila secara tertutup bunyi P berada di akhir kata, contoh tutup, kulup. Dalam bahasa Indonesia ada 28 fonem dalam satuan bahasa terkecil, yaitu terdiri dari 6 bunyi huruf vokal A, I, U, E, dan O. 22 bunyi huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kesatuan fonem. Pada kelompok lafal vokal terdapat 6. Yang pertama adalah lafal vokal A, dilafalkan dengan menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan hembusan nafas yang keluar dan mulut terbuka lebar. A. Yang kedua adalah lafal vokal bunyi I, dilafalkan dengan menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan hembusan nafas yang keluar dan mulut dilebarkan, serta tidak membulat. I. Lafal vokal bunyi E dilafalkan dengan menarik ke tengah dan disertai dengan hembusan nafas yang keluar dan mulut dilebarkan sedikit. E. Selanjutnya adalah lafal vokal bunyi E dilafalkan dengan menarik lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan hembusan nafas yang keluar dan mulut dilebarkan. E. Lalu yang kelima adalah lafal vokal bunyi U, dilafalkan dengan menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan hembusan nafas yang keluar dan mulut dibulatkan. U. Selanjutnya yang terakhir adalah lafal vokal bunyi O, dilafalkan dengan menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan hembusan nafas yang keluar dan mulut membulat. Selanjutnya yaitu lafal konsonan. Lafal konsonan bunyi B dan P dilafalkan dengan mula-mula kedua bibir ditutup, lalu udara dikeluarkan dengan diletupkan secara tiba-tiba sehingga bibir terbuka. Lafal konsonan bunyi D dan P dilafalkan dengan mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dikeluarkan dengan diletupkan secara tiba-tiba, sehingga lidah dan gigi terlepas. Lafal konsonan bunyi G dan K
dilafalkan dengan mula-mula pangkal lidah didekatkan dengan langit-langit lunak, lalu udara dikeluarkan dengan diletupkan secara tiba-tiba, sehingga pangkal lidah terlepas dengan langit-langit lunak. Lafal konsonan F, Z, S dilafalkan mula-mula dengan menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas dan dihembuskan dengan cara digeser. Lafal sh dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah kepada langit lunak, lalu dihembuskan dengan cara digeser. Lafal h dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, lalu dihembuskan dengan cara bergeser. Selanjutnya yaitu lafal H, dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga kerongkongan, lalu dihembuskan dengan cara bergeser. Lafal J dan C dilafalkan dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan hanya sampai di langit keras itu saja. Konsonan J dan C hanya ada di awal suku kata. Lafal M dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama. Lafal N dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama. Lafal N dilafalkan dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Lafal eng dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Lafal R dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah. Lafal L dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar melalui sisi kiri dan kanan lidah. Lafal W dilafalkan dengan cara merapatkan bibir bawah dengan bibir atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu, sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Lafal Y dilafalkan dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu, sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Oke, selanjutnya yaitu cara menguraikan fonem. Dalam menguraikan fonem ada 6 langkah. Yang pertama yaitu catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Contohnya yaitu kita ambil kata muda dengan kata kuda. Nah, langkah kedua yaitu catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Dari hanya 2 kata yaitu muda dan kuda, kita tambahkan menjadi kata musa, kata mudah, dan kata muna. Nah, selanjutnya lanjut ke langkah ketiga yaitu dengan dasar kontras atau arti karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Nah, maksud dari langkah ketiga ini yaitu kita mencari dari beberapa kata yang sudah kita temukan itu, kita kelompokkan yang mana kata-kata tersebut hampir mirip dari titik artikulasinya. Contohnya yaitu kata muna dan kata muda. Muna dan muda ini mempunyai fonem yang berbeda yaitu fonem N dan fonem D, tetapi dalam titik artikulasinya sama-sama pada apikodental. Yang keempat, langkah keempat yaitu dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Nah, langkah keempat ini kita mencari kata yang hampir sama
tetapi ternyata dalam penulisannya atau dalam grafem tersebut berbeda. Contohnya yaitu muda dengan mudah. Nah, yang kelima yaitu anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Nah, pada langkah kelima kita uraikan, kita cari dari beberapa kata yang sudah kita temukan, kita cari fonemnya yaitu M, fonem M, fonem U, S, H, dan N. Dan yang terakhir langkah ke-6 yaitu untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikan. Dan pada langkah ke-6 ini kita mencari apakah bunyi tersebut atau apakah kata tersebut mempunyai suprasegmental atau tidak. Tapi dari contoh yang kita sudah pakai, muda, kuda, musa, mudah, dan muna tidak ada penggunaan kata suprasegmental. Selanjutnya adalah premis. Pada premis ada dua. Yang pertama adalah sistem bunyi yang mempunyai kecenderungan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang dimaksud lingkungan ini adalah titik artikulasi yang sama. Contohnya, pada kata nanti. Nah, bunyi N dan T berada di titik artikulasi yang sama, yaitu apikual veolar. Yang kedua, ada kata mampu, yaitu bunyi M dan bunyi P berada di titik artikulasi yang sama, yaitu adalah bilabial. Kemudian premis yang kedua adalah sistem bunyi yang mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Nah, yang disebut bersifat simetris ini dipengaruhi oleh titik artikulasi yang sama, tetapi cara artikulasinya berbeda. Contohnya pada kata mampu, bunyi M dan P, titik artikulasinya sama, yaitu bilabial, sedangkan cara artikulasinya berbeda. Jika bunyi M, cara artikulasinya adalah nasal, sedangkan bunyi P, cara artikulasinya adalah hambat letup. Okay guys, thank you all for watching this video. We apologize for